Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azal Zabilananto Subjandi dari kelas semester 2C. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pada pertemuan ke-7 yang telah disampaikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SH MH, dan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Rendi Aritayandi SH MH. Pada pertemuan ke-7, di sini pertemuan ke-7 yaitu responsif perkuliahan mata kuliah hukum pidana dari bab 1 sampai bab 4. Bab 1. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana atau Staatsrecht merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu dengan atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Menurut Profesor Mulyatno, hukum pidana material terdiri dari 1. Perbuatan pidana atau criminal acts, kedua pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility, yang ketiga sanksi pidana atau criminal procedure. Fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Fungsi khusus melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum lainnya. Sumber hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau WPSNI mulai berlaku pada 1 Januari tahun 1918. Pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi dua, yaitu bagian yang bersifat umum dan bagian khusus. Bagian bersifat umum berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur dalam buku 1, yaitu pasal 1 sampai 103. Bagian khusus mengatur perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertakan ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku 2 pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan, dan buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu menurut waktu atau letus temporis, dan dua menurut tempat. Bab 2. Tindak pidana atau Strafbarkeit atau delik. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan kejahatan. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana atau criminal acts, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility, dan yang ketiga pada akhirnya baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama. Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif perbuatan atau kelakuan, yang kedua akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, yang ketiga unsur melawan hukum, yang keempat unsur lain menentukan sifat tindak pidana, yang kelima unsur yang memberatkan, yang keenam unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Unsur subjektif kesengajaan atau dolus, kealpaan atau culpa, niat atau formen, maksud objek dengan rencana terlebih dahulu atau met, yang perasaan takut atau pres. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana dibagi menjadi tiga. Satu, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasi atau nama yuridisnya. Yang ketiga, memberikan kualifikasi atau unsur-unsur serta nama yuridisnya. Subjek tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu hanya manusia untuk tindak pidana umum, yang kedua manusia atau korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan yang kedua menurut doktrin. Bab 3. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia. 1. Sejarah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Berasal dari WPS Belanda melalui pasal 75 RR Junto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918, berubah menjadi WPSNI selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. WPSNI berubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, alasan diadakan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi 4, yaitu alasan politis, yang kedua alasan sosiologis, yang ketiga alasan praktis, yang keempat alasan adiktif. Yang ketiga, cara-cara melakukan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi 5. 1. Kriminalisasi, 2. Dekriminalisasi, yang ketiga dekriminalisasi, yang keempat
depenalisasi, yang kelima mitigering. Yang keempat, metode pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi 3, yaitu evolusi atau evolusionis, yang kedua kompromis, yang ketiga global. Bab 4. Hubungan sebab akibat atau kausalitas Tujuan dari ajaran sebab akibat. 1. Untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tentang yang berupa suatu tindak pidana. Yang kedua, teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. 1. Teori kondisi sine qua non atau teori equivalence atau teori syarat mutlak. Yang kedua, teori individualisasi. Yang ketiga, teori generalisasi. Tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Teori kausalitas dalam hal tidak berbuat muncul dalam delik omisi dan delik komisionis per omissionem commissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.